Nah, coba kita punya waktu 7 menit ya, 7-8 menit, silakan. Ustadz Haji Ilham, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Tuan Guru, kebetulan sekarang bulan Maulid, jadi sedikit pertanyaan tentang Maulid. Nah, sekarang ini kita banyak sekali, khususnya masyarakat kita kan sedang merayakan Maulid gitu, sedang merayakan Maulid, bahkan acara Maulidnya dari pagi sampai sore. Tapi di lain pihak ada juga teman-teman di medsos itu menyatakan bahwa Maulid itu tidak ada, Nabi, sahabat, tabiin dan sebagainya nggak pernah merayakan Maulid. Bahkan mengatakan bahwa yang pertama kali merayakan Maulid itu adalah dari aliran Syiah katanya. Jadi mohon pencerahan Tuan Guru, karena kita sudah kebiasaan dan sudah, saya pikir sudah bagus merayakan Maulid. Sekali lagi mohon pencerahan Tuan Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ilham. Jadi begini, kalau kita pakai dari apa yang saya sampaikan tadi, kita letakkan saja di mana tempatnya Maulid itu. Apakah dia termasuk fardu ain, fardu kifayah, sunnah atau mubah ya. Nah, kalau kita sudah tahu di mana tempatnya, maka insya Allah kita tidak akan meributkan Maulid itu ya. Maulid itu tradisi yang baik. Memang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, oleh para sahabat, oleh tabi'in, tetapi tidak pernah juga dilarang ya. Sebagai satu tradisi, yang namanya tradisi itu dari mana kita mengukur kalau ada tradisi baik buruknya? Dalam Islam itu jelas, kalau yang namanya tradisi, maka baik buruknya itu diukur dengan dua hal. Yang pertama dari niatnya ya, niat dari orang yang membuat sesuatu tradisi itu atau yang menghadiri tradisi itu. Dan yang kedua dari apa isi dari tradisi itu. Ini kaidah. Jadi mau mengukur sesuatu yang baru ya, yang katakanlah tidak ada pada zaman Nabi besar Muhammad SAW ya, perayaan apapun namanya bahkan ya, silahkan diukur dengan dua hal itu. Contoh, ini analog saja ya, ada peringatan 17 Agustus. Nggak bisa kita mengatakan ngapain 17 Agustus, dulu Nabi sama sahabat nggak pernah memperingati berdirinya negara Islam kok. Ini bid'ah ini memperingati berdirinya negara. Nabi itu nggak pernah memperingati negara Madinah itu berdiri kapan, kemudian sahabat, tabi'in, nggak pernah. Nah, tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Ya karena ini memang tradisi. Ini maulidnya atau peringatan hari kemerdekaan atau peringatan apapun memang bukan diniatkan sebagai ibadah mahdhoh, tapi itu suatu adatun hasanah. Maka bagaimana? Boleh nggak kita hadir 17 Agustusan? Ya bergantung dari niat kita. Saya nih hadir 17 Agustus untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka saya akan dapat pahala dari sisi mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Paham ya teman-teman ya? Tapi kalau mau 17 Agustus pergi ke keramaian buat nyolong misalnya, atau buat sombong-sombong, ya rusak juga. Jadi niat itu satu. Yang kedua, diukur dari apa isi dari sesuatu itu. Begitu acara 17 Agustus, di situ ada pidato pemimpin kita, ada upacara bendera, mengenang para syuhada, ada mengheningkan cipta, membaca doa, bagus. Tapi kalau 17 Agustus misalnya isinya nggak keruan-keruan ya pokoknya nggak keruan-keruan, ya nggak usah juga. Tapi kan baik. Selama ini kan peringatannya baik. Jadi peringatan 17 Agustusnya itu yang mubah. Orang yang menghadirinya bergantung dari niatnya ya. Bergantung dari niatnya. Jadi bisa orang menghadiri hal yang sama tapi dapatnya beda-beda ya. Paham ya Bapak-bapak ya? Kan itu sama dengan ada pemuda yang dilihat oleh Nabi lewat depan masjid, lalu sahabat mengatakan, aduh sayang nggak ikut ngaji sama kita. Kata Nabi, hati-hati kalian, jangan cepat-cepat menghukum orang. Kalau dia keluar cari rezeki, dia fisabilillah. Kalau dia keluar untuk menafkahi orang tuanya, dia fisabilillah. Kalau dia mencari rezeki supaya tidak meminta-minta kepada manusia, dia fisabilillah. Tapi kalau dia keluar dengan niat menyombongkan diri, dia fisabilillah syaitan. Jadi perbuatan yang mubah ya, sesuatu yang mubah itu bisa dapat pahala di situ
bergantung dari pertama niatnya dan yang kedua isinya. Jadi silahkan ini dipakai ya, dipakai dalam hal-hal yang memang sifatnya adalah sesuatu yang baru, sebagaimana misalnya peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan nuzulul Quran yang nggak pernah Nabi. Misalnya Nabi setiap Ramadan, sahabat yuk kita peringati nuzulul Quran, memang tidak pernah. Tapi hari ini tradisi itu ada, dan orang yang membuat atau menghadiri tradisi itu akan yusabu hasabaniyatihi, maka dia akan diberikan pahala atau tidak ada pahala bergantung niatnya dan bergantung isi daripada kegiatannya itu. Kalau nuzul Quran itu isinya kita dengar orang membaca Al-Quran, diceritakan mukjizatnya Al-Quran, diceritakan bagaimana turunnya demikian beratnya melalui proses yang panjang, oh Masya Allah, itu justru luar biasa, membuat kita makin bersyukur, membuat kita makin cinta Al-Quran. Tapi kalau nuzulul Quran isinya joget-joget, ya gak usah ngapain. Tapi kan nuzul Quran selama ini bagus semua isinya. Ada joget-joget nuzul? Nggak ada. Semua isinya nuzul Quran, tausiah, bacaan Al-Quran, bacaan salawat. Maka kalau mau hadir, hadiri dengan niat mensyukuri nikmat terbesar yang Allah sisakan bagi kita sebagai petunjuk. Itulah al-mu'jizatul uzma, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi ini mubahat, termasuk benda-benda yang mubah, ya, yang nanti hukumnya itu bergantung dari isinya dan niatnya. Nah demikian juga peringatan maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bergantung dari niat dan isi dari apa yang disebut perayaan itu. Orang yang hadir ke maulid dengan niat dia ingin menunjukkan kecintaannya pada Nabi, kira-kira dapat pahala nggak? Dapat, insya Allah. Kan dia ingin menunjukkan cintanya pada Nabi dengan cara itu. Lalu maulidnya diisi dengan hal-hal yang baik, dengan zikir, doa, baca sirah Rasul, membaca salawat, baca Al-Quran, kan bagus. Kecuali kalau maulid disebut maulid tapi isinya joget-joget, ya itu bukan maulid hakikatnya, ya. Jadi itu bukan acara maulid, itu acara joget-joget namanya, ya. Jadi yang namanya maulid benar-benar ya dilihat, ya, niat dari orang yang mendatangi menghadirinya dan juga isi daripada acara atau kegiatan. Saya yakin, ya, hampir semua, ya, yang namanya maulid itu selalu diisi dengan hal-hal yang baik, ya. Kalau ada yang mengatakan tapi kan ada juga berlebih-lebihan, ya yang berlebihan itu yang dikurangi supaya nggak berlebihan begitu, ya. Jadi yang namanya ekses itu yang dikurangi, ya. Dan ya mohon maaf sih kalau saya mendengar ada orang mengatakan kita tidak boleh berlebih-lebihan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan biasa-biasa aja katanya. Pak, ya, mau memuji Nabi seberlebihan apa Anda? Apa yang Anda bisa katakan coba tentang Nabi? Kalau Anda mengatakan bahwa Rasulullah adalah Badrut Tamam, purnama yang sempurna, itu belum ada apa-apanya dibanding pujian Allah sendiri kepada Nabi. Kalau Anda mengatakan duhai Rasulullah sang penyembuh jiwa, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran. Coba baca Al-Quran, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, engkau sesungguhnya wahai Muhammad, engkaulah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu kata Allah tentang Nabi-Nya. Jadi kalau ada kita mengatakan duhai Rasulullah, engkaulah yang memberi kami petunjuk, itu bahasa Al-Quran sendiri. Kalau kita mengatakan duhai Rasulullah sang penyembuh jiwa, baca dalam Al-Quran, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang namanya Muhammad itu kata Allah membacakan Al-Quran dan dia mensucikan jiwa-jiwa manusia. Itu kata Allah. Apalagi coba mau berlebihan apa? Jadi kalau kita mengatakan ya Rasulullah, ya Habiballah, engkaulah pemimpin kami, engkaulah panduan kami, itu masih belum ada apa-apanya dibanding pujian Al-Quran. Tidak ada pujian yang berlebihan untuk Nabi selama tidak mempertuhankan Nabi. Nah, kalau sudah menganggap Muhammad engkau Tuhan kami, ya, itu baru nggak beres, itu namanya musyrik.
Tapi selama masih dalam batas tidak dikeluarkan Nabi dari kemanusiaannya, tidak dipertuhankan, nggak ada namanya lebih. Justru mohon maaf bapak-bapak, pujian kita sama Nabi dibandingkan pujian Allah kepada Rasul itu jauh. Kalau anda mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah yang mengeluarkan kami dari kegelapan menuju kepada cahaya, boleh enggak? Boleh enggak? Berlebihan enggak? Enggak, itu bahasa Al-Quran. Litukhrijan nas, engkau mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur. Jadi tidak ada yang berlebihan. Ulama katakan, wahai sang pemberi petunjuk. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan yang memberi petunjuk Allah. Iya, secara hakiki yang namanya pemberi petunjuk adalah Allah, tapi melalui Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nggak pernah ada pujian kita mau sehebat-hebatnya anda puji Nabi itu nggak ada apa-apanya dibanding pujian Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka pujilah Nabi anda, pujilah Nabimu dengan segala macam pujian sepanjang engkau tidak mempertuhankannya. Itulah yang disampaikan oleh ulama Al-Imam Al-Busiri, famablagul fil ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Yang namanya Muhammad itu anda puji dengan segala macam pujian, tapi dia tetap manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan ya. Dan walaupun begitu, dia adalah sebaik-baik makhluk Allah ya. Cuman kalau lagi maulid kadang-kadang saya heran ya, kalau giliran memuji Nabi ngitung-ngitung bener, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kalau giliran memuji atasan, kalau bicara dengan orang lain, waduh sopannya luar biasa. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kan begitu ya. Al-Mukarram, yang kami muliakan, misalnya presiden, gubernur, bupati. Apa itu yang mulia? Yang mulia itu as-sayyid ya. Kalau bilang Nabi SAW, berat sekali bilang Sayyiduna itu, nggak mau dibilang Sayyiduna. Arti Sayyid itu pemimpin. Tapi kalau untuk orang lain gampang sekali memuji. Padahal orang itu wala bawa hidayah buat dia, wala kasih dia keselamatan akhirat, hanya cuman sementara jadi pemimpinnya di dunia, sudah dipuji-puji luar biasa. Tapi pemimpin yang hakiki Nabi besar Muhammad SAW justru bakhil dia untuk memujinya. Padahal nanti syafaatnya bukan di pemimpinnya di dunia itu, nanti syafaatnya sama Nabi. Jadi kalau anda punya hazanah puji memuji, pujilah Rasul. Kalau memuji Rasul nggak bakal kecewa. Tapi memuji manusia itu seringkali ujungnya tidak baik. Gitu ya bapak-bapak ya. Jadi silahkan bermaulid, silahkan bersukacita, bergembira, puji Nabi dengan pujian yang sehebat-hebatnya selama tidak mempertuhankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.